Shalom pemirsa sekalian, senang rasanya di kesempatan kali ini selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan tentunya sukacita sekali kalau kami bisa menemani Anda dengan satu topik, yaitu keselamatan untuk semua orang. Saya yakin banyak di antara Anda yang sudah mendeklarkan diri bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan tentunya apakah benar keselamatan adalah untuk semua orang? Atau mungkin keselamatan yang sudah kita peroleh selama ini bisa hilang? Kita akan berbicara, akan membahas masalah ini bersama dengan hambanya yang saat ini sudah ada di studio bersama dengan saya. Ada Bapak Pendeta Dr. Yakob Tomatala. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Filsafat Teologia dan juga Kepemimpinan Jeffrey Jakarta. Langsung saja saya sapa beliau. Ya, Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Shalom Ibu Ria. Ya, luar biasa ya Pak ya hari ini ya. Puji Tuhan. Iya, Pak Pendeta berbicara tentang keselamatan untuk semua orang. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan di awal perjumpaan kita? Silakan Pak Pendeta. Para pemirsa yang berbahagia, tatkala kita bicara mengenai keselamatan, ada kecenderungan orang mengarahkannya kepada sesuatu yang eksklusif agama. Ya. Memang kita bisa mengatakan bahwa keselamatan itu eksklusif agama. Secara khusus misalnya di dalam kitab suci Alkitab, kita menemukan penegasan firman yang berbunyi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya orang dapat diselamatkan kecuali di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Ada kebenaran di dalamnya, di mana firman Allah ini mengarahkan kita kepada penegasan bahwa Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang berdaulat. Oleh kebaikannya yang abadi, Ia telah menyatakan keselamatannya di dalam Yesus Kristus bagi isi dunia, secara khusus bagi umatnya. Pada sisi lain, tatkala kita bicara mengenai keselamatan itu sendiri, yang disorot dari perspektif ilmu keselamatan. Dalam dunia teologi Kristen, kita menyebutnya soteriologi. Ada landasan yang kuat untuk berbicara bahwa keselamatan itu sesungguhnya tidak sekedar eksklusif Kristen atau agama, tetapi keselamatan itu bersifat inklusif. Inklusif yang seperti apa Pak? Begini, pertama-tama tatkala kita bicara bahwa keselamatan itu bersifat inklusif, hal itu menegaskan bahwa pertama, Allah yang berdaulat, yang memiliki sifat khas yang maha sempurna, dengan tindakan yang juga maha sempurna. Tatkala Dia menyatakan kasih-Nya yang abadi, Dia mengasihi semua orang tanpa kecuali. Dia mengasihi orang yang jahat, Dia mengasihi orang yang baik, Dia mengasihi orang yang ada pada kelas atas, Dia mengasihi orang yang juga ada pada kelas bawah. Dengan kata lain, Dia mengasihi semua orang. Karena itu tatkala keselamatan itu kita katakan adalah untuk semua orang, maka penegasannya ialah bahwa Allah yang mengasihi, Allah yang oleh kasih karunia-Nya menyatakan keselamatannya kepada semua orang, Dia mendasarkan atas apa yang ada padanya. Pada sisi lain, keselamatan itu tatkala dilakukannya, itu didasarkan atas kebaikannya semata, yang menjelaskan bahwa Dia mempedulikan semua, karena Dia yang mencipta, karena Dialah yang menyelenggarakan atau mengelola, karena Dialah yang memelihara, karena Dialah yang mencukupkan. Dari sisi yang lain, Dia yang telah menetapkan segala sesuatu, termasuk misalnya hukum alam ciptaannya, menyebabkan bahwa alam akan berjalan sebagaimana apa yang telah diaturnya. Sehingga penemuan atau katakanlah kesimpulan ilmu pengetahuan boleh macam apa saja, tetapi Dialah yang menentukan segala-galanya. Dan itu adalah untuk semuanya. Adalah untuk semua, pemeliharaannya bukan untuk semua. Saya orang Kristen atau saya orang apa atau saya orang apa, tidak seperti itu. Betul, semuanya adalah untuk semua ciptaannya, manusia dan segala ciptaannya. Nah, karena itu kita lihat bahwa fokus Allah, perhatian Allah adalah kepada manusia dan semua ciptaannya, yang termasuk dalam pemeliharaan yang telah diwujudkannya. Sehingga kita juga bisa melihat misalnya dari sisi moral, sejahat-jahatnya manusia, katakanlah dalam dunia di mana kita hidup. Seperti sekarang ini. Sebut saja korupsi yang menjajalela. Menindas begitu ya. Nah, ada penindasan. Tetapi pemeliharaan Allah menjelaskan bahwa akan ada yang diselamatkannya.
Sebut saja bangsa ini. Katakanlah kejahatan begitu hebat, korupsi merajalela di semua lini, semua segi kehidupan, semua strata, di atas di bawah sama. Tetapi tangan Allah akan tetap ada di sana untuk memelihara bangsa ini. Dengan kata lain, bahwa bangsa ini akan tetap survive karena ada keselamatan dari Allah untuk bangsa ini dari sisi moral. Sehingga kita lihat bahwa dari segala segi kehidupan, termasuk sebut saja sisi sosial ekonomi. Katakanlah pemulung yang di tepi jalan, atau peminta-minta yang dalam strata sosial dianggap rendah dan di bawah diremehkan. Tetapi Allah yang maha baik itu tidak akan membiarkan kehidupannya berlalu tanpa pemeliharaan. Dengan kata lain, tidak mungkin tidak, mereka pasti makan, mereka pasti hidup, mereka pasti survive. Nah, dengan demikian, tatkala kita bicara tentang keselamatan untuk semua, junjungan kita yang mulia Tuhan Yesus Kristus pernah berkata bahwa lihatlah bunga di ladang atau di padang, lihatlah burung di udara, Tuhan memelihara, apalagi kamu. Dengan demikian, yang ingin Tuhan tegaskan ialah bahwa keselamatan untuk semua yang berasal dari Allah itu ternyata dibagi sama rata bagi siapapun, dimanapun, kapanpun, dulu, di dalam sekarang, dunia, di belahan dunia manapun. Di belahan dunia manapun. Jadi keselamatan yang dari Allah itu bersifat inklusif seperti demikian. Dengan demikian, tatkala kita bicara tentang keselamatan, keselamatan itu menyentuh segala bidang kehidupan. Karena Allah yang mencipta, Dia yang menyelenggarakan, Dia akan menyentuh semuanya dan Dia akan menangani semuanya. Baik itu terhadap koruptor sekalipun, begitu, terhadap pemulung sekalipun, itu semua sama, begitu, Pak. Dalam kaitan ini, dalam bahasa teologi kami menyebutnya common grace atau anugerah umum. Nanti kita masih akan terus menyambung nih, Pak Pendeta, seputar common grace tadi, dan juga katanya ada anugerah yang spesial. Nanti kita akan menyambung di sesi berikutnya, dan tentunya kita akan mendengarkan satu pujian. Inilah dia, Aku Jalan. Jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin.
Masih dalam program Mimbar Agama Kristen, dan tentunya terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami yang hari ini membahas topik seputar keselamatan untuk semua. Di studio tentunya saya masih ditemani dengan Bapak Pendeta Dr. Yakob Atomatala. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Filsafat, Teologia, dan Kepemimpinan Jafrai, Jakarta. Nah, Pak, tadi sudah disampaikan bahwa keselamatan adalah sifatnya inklusif untuk semua orang. Dan bagaimana Pak sebenarnya, ada jenjangnya kah? Keselamatan itu sebenarnya ada berapa macam, Pak Pendeta, bisa jelaskan? Tatkala kita berbicara tentang keselamatan untuk semua, hal itu ada hubungannya dengan apa yang saya sebut tadi sebagai common grace. Nah, dalam kaitan ini kita tetap memahaminya dari perspektif Allah, Sang Pencipta, yang padanya ada kedaulatan sempurna. Berarti segala sesuatu mutlak daripadanya. Yang kedua, ada sifat-sifat khasnya, atau yang kita sebut dengan istilah attributes, yang juga sempurna, dengan tindakan yang juga sempurna. Atribut siapa maksudnya itu? Atribut adalah sifat-sifat khas dari Allah. Di mana sifat-sifat khas dari Allah menjelaskan misalnya maha kasih, maha baik, maha mengampuni, maha memelihara, dan seterusnya, maha adil. Dengan demikian, hal itu menegaskan bahwa Allah yang memiliki kesempurnaan di dalam dirinya tidak mungkin tidak akan mempedulikan semua ciptaan. Kita sebagai warga gereja punya hak untuk mendapatkan itu semua, begitu Pak? Tatkala kita berbicara tentang keselamatan yang bersifat inklusif, itu untuk warga gereja dan warga non gereja, dan kata lain untuk semua umat manusia, warga dunia. Karena Allah itu tidak mungkin membeda-bedakan. Nah, pada sisi lain, Allah yang sama, tatkala dia memberlakukan common grace ini, dia menyentuh segala bidang kehidupan. Karena telah saya bentangkan tadi dalam pendahuluan bahwa kalau kita menyentuh ilmu keselamatan menurut Alkitab, maka istilah-istilah yang dipakai itu bisa bicara tentang hal yang disebut dengan istilah wholesomeness atau healthfulness. Jadi keselamatan yang penuh, kesehatan yang penuh, kecukupan yang penuh, kelepasan yang penuh. Ini sifatnya universal. Sifatnya universal. Itulah sebabnya kita lihat bahwa Allah yang satu, Allah yang sama akan memelihara dunia ciptaannya, akan memelihara manusia ciptaannya, sehingga sebut saja bencana alam sehebat apapun tidak akan menghancurkan dunia ini tanpa campur tangan Allah. Atau sudah saya tegaskan tadi, kejahatan sebesar apapun tidak akan menghancurkan umat manusia. Apakah secara karena umum masih ada orang-orang yang berdoa juga di dalam itu, Pak Pendeta? Taruhlah mungkin 1, 2, 3 orang begitu di antara ribuan orang yang berbuat hal-hal yang dalam tanda kutip tadi itu. Tatkala kita bicara tentang doa, kita harus menempatkannya secara proporsional. Doa kita tidak akan bisa mengatur Allah. Tatkala kita diajar untuk berdoa, Allah meminta kita menyadari sesuai dengan ajaran Yesus Kristus bahwa kita berucap, kehendakmu jadilah. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu. Kita gitu tidak bisa mengatur Allah, bukan tidak bisa mengklaim janji Allah, tidak bisa mengatur Allah. Tetapi oleh kehendaknya yang berdaulat, dia akan memelihara, karena dia yang mencipta, maka dia akan memelihara. Dia akan menolong, dia akan memberi jalan keluar bagi setiap orang. Itulah yang kita tempatkan pada common grace. Common grace itu. Sehingga sesulit-sulitnya siapapun sebagai anak manusia, selalu dia akan melihat matahari terbit pada pagi dan terbenam pada petang. Selalu dia akan melihat bahwa ada kecukupan dalam kehidupannya, karena Allah mempedulikan semua. Dia adalah penyelamat untuk semua. Nah, itulah yang kita tempatkan pada kisi yang kita sebut common grace. Common grace ini. Iya. Nah, hak apa yang bisa kita dapatkan dari otoritas Allah untuk memberikan itu semua kepada semua orang? Tentunya ini menarik sekali. Tatkala kita berbicara tentang Allah yang berdaulat, Allah yang maha sempurna dengan tindakan yang juga maha sempurna, maka dia mencipta manusia dengan kesempurnaan sebegitu rupa sehingga pada manusia itu ada otoritas. Kita sebut saja dalam Mazmur nomor 8. Iya, apa itu bunyinya? Dalam Mazmur nomor 8, tatkala pemazmur dia memandang ciptaan Allah, dia katakan, tatkala aku melihat langit buatan tanganmu dan aku melihat bintang-bintang, lalu aku melihat diriku, aku berkata, siapakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya. Dengan kata lain, bahwa pada manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna itu ada otoritas untuk melakukan
apa yang Allah untukkan bagi manusia, mandat yang sudah bersifat diberikan, budaya. begitu. Sehingga manusia itu harus bertanggung jawab mengelola kehidupan. Iya. Nah, dalam kaitan ini, kalau manusia itu salah mengelola kehidupan, sebut saja misalnya penebangan liar, ada perusakan hutan, ada pemiskinan yang hebat, akhirnya banjir di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Tetapi Allah tetap memelihara. Itulah yang kita tegaskan sebagai keselamatan dari Allah untuk semua. Berarti otoritas itu diselewengkankah oleh manusia-manusia itu, manusia-manusia zaman sekarang, begitu Pak Pendeta? Kalau ada otoritas yang diselewengkan, itu biasa. Kita menyebutnya itu manusiawi, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa tentunya. Seperti ada pepatah, aturan dibuat untuk dilanggar, Nah, begitu. itu dia. Ya. Tetapi dalam kaitan ini tetap ada pertanggungjawaban. Mengapa? Karena ada otoritas. Manusia secara umum adalah mandataris Allah yang harus mengelola ciptaannya. Iya. Persoalannya kita sendiri tidak, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita adalah mandataris gitu, bahwa kita adalah MPR begitu untuk menjalankan itu semua. Nah, ini masalah kita, bukan masalah Allah. Karena kalau kita menjalankan dengan cara apapun, orang baik menjalankan dengan cara baik, dia mempertanggungjawabkan dengan kebaikan. Orang jahat menjalankan dengan cara jahat, padanya juga akan ada pertanggungjawaban dan tuntutan dari Allah yang satu dan yang sama. Karena semua akan dibawa ke pengadilannya. Jadi tidak akan ada yang terlepas, mengingat bahwa manusia telah diciptakan sebagai makhluk sempurna, makhluk moral, makhluk bertanggung jawab. Dan dia tidak bisa mengabaikan kebenaran ini. Punya hak, tapi juga ketika hak itu kita selewengkan, tentunya ada warning gitu yang Tuhan berikan, supaya akhirnya kita tidak semakin belok ke kiri, belok ke kanan. Tatkala kita bicara tentang warning dari Allah kan berdaulat, dia dapat melakukan apa saja. Sebut kalau dia mengizinkan bencana alam, sesungguhnya dia sedang menegur kita. Dia mengizinkan kelaparan, bukan dia tidak menyiapkan makan, tapi manusia serakah, manusia merusak alam, manusia malas, tidak bertani, tidak mengerjakan hal-hal yang wajib dilakukannya. Sehingga sesungguhnya dia tidak menaati Allah, tidak mengelola ciptaan Allah untuk kebaikannya, dan padanya akan ada tuntutan, dan itulah warning dari Tuhan. Kita akan membahas untuk anugerah yang kedua ini apa Pak Pendeta? Anugerah Special Grace. Special Grace. Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya, Terima Pak kasih. Pendeta. Dan tentunya kita masih akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Tanpa Yesus dalam suka dan dalam duka, hanya Dia pengharapan hari ini dan selamanya. Sungguh senang bersama Yesus, Tuhanku, hanya Dia pengharapanku hari ini dan selamanya. Tiada hari yang tanpa Yesus dalam suka dan dalam duka, hanya Dia pengharapanku hari ini dan selamanya.
sungguh-sungguh senang bersama Yesus. Dan saya masih di studio bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yakob Tomatala. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Institut Filsafat, Teologia, dan Kepemimpinan Jafrai Jakarta. Di awal, di sesi yang kedua tadi kita sudah membahas seputar common grace atau keselamatan yang sifatnya adalah universal untuk semua orang. Dan kali ini kita akan membahas seputar keselamatan yang kedua, yaitu keselamatan sebagai anugerah khusus. Silakan Pak Pendeta. Seperti apa keselamatan anugerah khusus ini? Para pemirsa yang berbahagia, kalau saya bentangkan tadi tentang apa yang kita sebut common grace, semuanya didasarkan atas Allah, Tuhan Allah kita, yang hakikatnya berdaulat, yang sifat khasnya atau atributnya sempurna, dan tindakannya yang juga sempurna. Dalam kaitan ini, Allah yang sama, Tuhan Allah yang sama, tatkala Dia beranugerah kepada semua, Dia juga beranugerah secara khusus yang kita sebut common grace. Hal ini tetap didasarkan atas pertama kedaulatannya, di mana oleh kedaulatannya Dia menentukan, Dia memilih, Dia memanggil, Dia membebaskan, Dia memuliakan. Kepada siapa Pak? Tindakan ini dilakukannya melalui Yesus Kristus yang diutusnya ke dalam dunia untuk menanggung dosa manusia, mati tersalib guna membebaskan manusia berdosa dari dosanya. Sehingga tatkala kita bicara mengenai keselamatan yang bersifat eksklusif, spesial, dia bersifat eksklusif, ini menunjuk kepada Allah dan tindakannya yang maha sempurna, yang tidak mungkin keliru. Karena Dia berdaulat, Dia tentunya menentukan untuk memilih, Dia menentukan untuk menyelamatkan, mengangkat dan membebaskan manusia berdosa dari dosanya. Sehingga ada padanya satu umat, dan umat ini bertanggung jawab secara khusus dan bertanggung jawab lebih untuk hidup sebagai komunitas iman, yang olehnya mereka bukan saja mengalami pembebasan atau keselamatan yang khusus di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Mereka bukan saja mengalami dosanya diampuni, mereka bukan saja mengalami berkat-berkat akibat pengampunan itu di dalam keselamatan khusus itu, tetapi mereka bertanggung jawab menjadi alat penyelamatan dari Tuhan, yang olehnya kehadiran mereka dimanapun mereka ada, sebagai apa dan siapa saja, petinggi yang punya tanggung jawab besar, yang bersifat inklusif terhadap negara, ataupun kepala rumah tangga, ataupun mungkin orang yang katakanlah menghuni kolong jembatan. Kalau kita sebut homeless, tidak pas, karena mereka ada home, tetapi di kolong jembatan. Allah pun memberikan tanggung jawab yang sama, agar supaya kapanpun, dimanapun mereka ada, mereka membuktikan diri sebagai komunitas iman yang harus menjadi berkat kepada sesama. Dalam kaitan ini adalah merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara khusus, mengingat bahwa Allah yang maha baik, tatkala Dia memperhatikan semua, itu karena kebaikan dan kedaulatannya. Pada sisi lain, dalam kedaulatan dan kebaikan yang sama, Dia menetapkan untuk memilih. Dalam pilihannya itu ada tanggung jawab khusus yang harus dipertanggungjawabkan, seperti yang saya katakan tadi. Ada hak dan juga ada kewajiban. Dan ini lebih khusus, lebih khas. Dan tuntutannya lebih tinggi. Tuntutannya lebih tinggi. Dan tuntutan lebih tinggi inilah yang mungkin orang sulit atau agak sulit begitu ya Pak Pendeta, sulit atau mungkin ada agak sulit untuk melakukannya. Pada satu sisi saya ingin menegaskan tentang tuntutan yang lebih tinggi ini dulu. Misalnya, tatkala kepada Yehezkel Allah bersabda untuk menubuatkan bahwa Dia harus menjadi alat untuk memberikan warning kepada umat, di mana umat itu berbuat kejahatan, tetapi Dia tidak melakukannya, maka itu ditanggungkan atasnya. Dengan kata lain, Dia tidak hidup seperti selayaknya, Dia tidak melakukan tanggung jawab seperti seharusnya. Padahal dia tahu, maka Dia bertanggung jawab. Sehingga dikatakan bahwa mereka itu boleh mati dalam dosa mereka, tapi Dia bertanggung jawab atasnya. Tidak terasa nih Pak Pendeta, waktu kita sudah semakin sempit ya. Mungkin sedikit lagi pertanyaan, bisakah keselamatan itu akhirnya hilang Pak Pendeta, sebelum nanti kesimpulan kepada pemirsa di rumah? Ini pertanyaan yang menarik. Saya tidak ingin menyinggungnya, tetapi yang ingin saya tunjuk ialah bahwa Allah yang berdaulat itu tidak mungkin tidak
Kalau dia menyelamatkan, maka keselamatannya sempurna. Iya. Okay. Nah, keselamatan yang sempurna ini datang dari Dia, bukan dari saya, bukan dari siapapun, bukan dari kita manusia. Sehingga karena Dia, maka keselamatan yang sempurna itu tetap. Masalahnya bukan Dia, tetapi saya, Anda, ataupun siapapun yang sudah mengalami, katanya sudah mengalami, tetapi tidak menghidupi dan tidak dapat membuktikan bahwa ada di dalamnya, dan itu petaka yang paling besar. Bisa hilang. Terima kasih. Iya, oke, baik. Pesan-pesan silakan untuk semua pemirsa di rumah, Pak Pendeta, silakan. Para pemirsa yang berbahagia, kita sudah berbicara tentang keselamatan untuk semua. Keselamatan untuk semua menyinggung tentang dua hal penting, yaitu bahwa keselamatan itu bersifat inklusif karena didasarkan atas common grace yang menggambarkan Allah yang berdaulat, Allah yang maha kasih, Allah yang tindakannya sempurna akan memperlakukan jagat ciptaannya dan secara khusus manusia, siapapun dia, dengan memelihara, dengan mencukupkan, dengan membebaskan. Sehingga apapun yang akan terjadi di dunia ini, keselamatan yang dari Allah itu akan dialami oleh manusia, siapapun dia, orang baik, orang jahat, orang yang berada pada strata tinggi, strata rendah, termasuk kita yang ada di sini, saya, Anda, karena Allah mengasihi semua. Pada sisi yang kedua, keselamatan yang kita sebut bersifat special grace atau sangat eksklusif itu menegaskan tentang tindakan Allah yang satu dan yang sama, yang memilih bagi dirinya satu umat dengan menetapkan, memanggil, menyelamatkan. Dan pada umat itu ada tanggung jawab untuk menjadi alat berkat kepada dunia. Sehingga saya, para pemirsa dan saudara sekalian, seharusnya yang menyadari bahwa ia telah memiliki keselamatan itu menjadi alat penyelamat untuk membebaskan, untuk memberkati lebih banyak orang. Ya, terima kasih banyak. Kita akan berdoa, Pak Pendeta. Terima kasih luar biasa sekali. Kita akan berdoa untuk pemirsa di rumah. Silakan, Pak Pendeta. Para pemirsa, mari kita tunduk kepala sejenak dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena sebagai pencipta, tangan-Mu terkedang untuk membela, mengontrol, meneguhkan, sehingga dunia di mana kami tinggal ini layak dihuni karena Dikau memperhatikannya. Itulah sebabnya kami berdoa bagi mereka yang tidak beruntung dimanapun mereka ada. Mohon jamahan dan pertolongan-Mu. Secara khusus bagi umat-Mu, kiranya Tuhan meneguhkan agar supaya keselamatan yang telah diterima umat-Mu di dalam Yesus Kristus akan dihidupi sebagaimana seharusnya, akan dibagi sehingga lebih banyak orang menikmati berkat Tuhan. Terima kasih untuk peluang berbahagia untuk berbagi tentang keselamatan untuk semua ini, untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dan tentunya pemirsa sekalian, banyak hal yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita bersama dengan Bapak Pendeta Yakob tadi. Yang pasti special grace yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita harus benar-benar kita pertanggungjawabkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami harus undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Senang, oh sungguh-sungguh senang.